Janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Misteri terbunuhnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat menjadi pusat perhatian dan pembicaraan kalangan masyarakat. Sudah menjelang 1 bulan, namun kasusnya belum juga terungkap dengan jelas. Siapa sebenarnya pelaku dan bagaimana kejadiannya? Berbagai macam komentar netizen atas kasus ini menuntut agar segera dituntaskan secara transparan dan adil. Termasuk Dewi Tanjung yang menunjukkan sikap geram. Tak henti-hentinya Dewi Tanjung mengungkapkan kekesalannya atas kasus ini dan berbagai komentar positif netizen terhadap Dewi Tanjung untuk mendukung keadilan dan kebenaran. Demikian cuplikannya. Munculan Nyai kali ini masih terus membahas tentang kebohongan demi kebohongan dalam kasus penganiayaan pembunuhan Brigadir Joshua. Nyai masih tidak percaya kalau Joshua melakukan pencemek-cemekan alias pelecehan kepada Ibu Jenderal. Ya? Nah, pertanyaannya sampai detik ini, Nyai mau bertanya nih kepada Ibu Jenderal Putri. Ya, Anda kan perempuan, Anda seorang ibu, tentu Anda punya hati dan nurani. Ya, pertanyaan Nyai, pelecehan apakah yang dilakukan oleh Joshua kepada Ibu Jenderal? Sampai detik ini kita tidak pernah diberitahukan bentuk pelecehannya apa, apakah yang di mana dicemek-cemeknya, ya? Kalau katanya cuman Joshua masuk ke kamar, lalu katanya menodongkan pistol, diam kamu. Nggak mungkin Joshua masuk, diam kamu, buka, kan nggak mungkin. Buka apa? Ya kan? Itu nggak masuk logika sekali. Karena baru pulang dari Magelang. Jadi bikinlah skenario yang benar, ya. Jangan mudah dibaca sama Nyai gitu loh. Apa? Bentuk pelecehannya apa? Sampai detik ini juga polisi tidak memberikan keterangan bentuk pelecehan yang dilakukan Joshua kepada Ibu Jenderal yang terhormat Putri. Ya. Apa? Si tahu dong. Diperkosa enggak kan? Apa gitu loh. Jangan cari-cari masalah, jangan cari-cari kesalahan orang yang sudah meninggal. Dosanya besar loh. Ya. Kalian tuh cuma bisa memfitnah orang yang meninggal. Ya nggak mungkin Joshua melakukan pembelaan. Kita nih yang hidup yang akan membela Joshua. Karena nggak masuk akal gitu loh. Kalau diperkosa ada nggak bukti visumnya? Tunjukin dong, transparan aja. Apa sih sebenarnya kasus ini yang sebenarnya? Dia tetap tidak percaya Joshua berani mencemek-cemek atau melakukan pelecehan seksual kepada Ibu Jenderal ini. Ya. Lalu ada lagi sekarang berita baru, kemarin katanya Joshua itu melakukan kekurang ajaran memakai barang pribadi Ibu Jenderalnya. Pikir pakai BH, ya kan ternyata enggak, cuma pakai parfum. Ya Allah, parfum doang harus diributin. Tuh parfumnya di mobil ya, di mobil aja. Kalau supirnya mau pakai silakan aja. Nggak ada harus ribut-ribut sampai bunuh orang gitu loh. Itu nggak masuk akal ya. Sekali lagi Nyai bilang nggak masuk akal. Alasan yang terlalu dibuat-buat. Ya, cerdas deh dikit gitu loh. Lalu ada lagi berita. Iya, Joshua ini katanya genit katanya. Genitnya apa? Bentuk genitnya tuh apa? Apa dia kedip-kedipin mata? Apa dia begitu sama Ibu Jenderal gitu? Hah? Genitnya apa? Apa? Ibu Jenderal apa kabar? Begitu. Apa bentuk genit itu banyak gitu loh. Kayak Nyai ini misalnya mau genit sama orang. Hai, apa kabar? Baik ya. Itu genit. Kalau versi Nyai, kalau Nyai genitnya gitu. Ini genit. Ya wajar lah, namanya juga anak muda. Belum menikah, masih lajang. Kalau genit ya wajar. Yang gak wajar itu ada emak-emak punya suami masih genit sama berondong. Itu yang gak wajar. Ya kan? Ya wajar kalau Joshua masih ngeliatin cewek-cewek cantik, masih suka liatin sesuatu yang indah. Karena dia masih anak muda. Jadi sesuatu yang hal yang tidak tuh dibangun semua opini-opini yang nggak jelas gitu loh. Tuh, Nyai itu kalau ketidakbenaran itu ada di leher Nyai.
Nah, pasti batuk-batuknya itu. Itu tanda ini kasus tidak benar gitu loh. Dan Nyai ingin menerawang kesaktian Baradae, apalagi ya kira-kira, kayaknya Baradae ini akan membuat beberapa jenderal dimutasi atau dinonaktifkan atau dicopot. Siapakah jenderal-jenderal selanjutnya yang akan dicopot, dinonaktifkan atas kasus ini apabila kasus ini tidak selesai dengan transparan? Ya, ini jelas kasus ini drama Korea amatiran banget gitu loh ya. Hanya karena dilecehin, orang dianiaya, dibunuh. Tuh dibilang ya Joshua-nya nodongin pistol ke ininya, fotonya Sambo. Kan cuma menodongin pistol ke si Ferdi Sambo, ke fotonya aja, bukan ke Ferdi Sambo. Itu bukan bentuk pengancaman. Ini pengacaranya belajar di mana sih nih? Kalau pengancaman itu, kalau sudah ada, diginikan nih pistol di kepalanya Ferdi Sambo, itu baru salah. Kalau cuma baru di fotonya, itu mah nggak salah, bos. Ya, gemesnya ini. Jadi, mentang-mentang orang yang sudah meninggal, kalian fitnah terus. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, silahkan kalian puas-puaskanlah memfitnah. Akan ada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghajar kalian semua yang bersekongkol dalam kasus ini. Ingat itu. Dan Nyai pastikan itu. Dan Nyai akan datang ke sebuah pulau yang mana Nyai akan melakukan sebuah ritual. Ritual itu akan Nyai panggil arwahnya Joshua. Nyai akan suruh tuh Joshua, datengin noh yang bunuh kamu. Ya, tiap malam takut-takutin tuh mereka. Kapan perlu tongkrongin mereka. Pengen tahu pistolnya bisa nggak tembak arwah gitu loh. Lihat nantinya akan panggil Joshua. Ya panasnya jadinya kayak gini. Karena kita disuguhi drama-drama picisan kayak gini loh. Rakyat itu udah cerdas. Ya. Kita butuh kebenaran, butuh keadilan. Bagaimana kita mau berlindung kepada polisi? Polisinya aja tidak benar, tidak jujur, tidak transparan. Anggotanya mati dibunuh aja mereka bisa menutup-nutupi. Ada apa? Tapi Nyai memaklumi lah. Mungkin Kapolri galau karena ternyata Ferdi Sambo ini dekat dengan Bapak Kapolri. Makanya dia begitu dinonaktifkan dari Kadif Propam langsung dikasih jabatan baru. Ya oke lah, nggak itu haknya Bapak Kapolri. Tapi Presiden juga punya hak untuk mencopot Kapolri kan. Kalau kasus ini tidak selesai, Nyai yakinkan kebenaran di atas kebenaran akan terkuak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya di hadapan manusia-manusia sombong. Kalian hanya manusia-manusia biasa. Suatu hari nanti kalian akan mati, akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kalian. Sadarlah, taubatlah kalian. Kalian yang bersekongkol satu persatu akan kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyai pastikan itu. Assalamualaikum. Demikianlah teman-teman cuplikan komentar Dewi Tanjung. Kita doakan agar kasus ini segera tuntas dan adil. Semoga keluarga besar Brigadir J diberikan ketegaran dan ketabahan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Suasana duka dan kelam pasti selalu menyelimuti kita kala orang terdekat kita berpulang. Namun kematian bukanlah akhir, namun hidup kekal bersama Sang Pencipta di sorga. Demikianlah teman-teman yang dapat kami sampaikan dari channel ini. Jika kamu suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Kori Official, salam sehat selalu.